Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nahussu hususan ila mu'allifi hadzal kitab wa jami' masyayihina wa liman haqqun alaina thumma sallallahu jami' arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddadina wa ihwana wa ihwatina wa akribaina wa asdiqaina wa asatidatina wa masyayihina wa man lahu kun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah yaghfiru dhunubahum wa yataqabbalu a'malahum wa yatajawazu an sayyi'atihim rahimahumullah ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatus saminah. Utawi iki iku faedah as-saminah kang kaping 8. Rupane ini ra'aitu kullawahid muta'ammidan ala syai'in mahlukin ba'duhum ila dinari wa dirham wa ba'duhum ila al-mali wal mulk wa ba'duhum ila al-hirfati was sina'ah wa ba'duhum ila mahlukin mithlihi fata'amaltu fi qawlihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ini satuhuni ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun kullawahidin ing saben-saben siwiji-wiji muta'ammidan hale tetangkenan atau ketergantungan apa kullawahid ala syai'in yang atase suci-wici makhlukin kang den ciptaake. Ba'duhum utawi sekabehane utawi setengane kabeh nas atau kaum ila dinari iku tetangkenan maring dinar wa dirham ilan dirham. Wa ba'duhum utawi setengah kabeh nas ilal mali iku tetangkenan maring bondo wal mulki lan keraton atau kerajaan. Wa ba'duhum utawi sekabehane kabeh nas ilal hirfati iku tetangkenan maring penggawean wasina atilan kegawean. Wa ba'duhum utawi setengahne kabeh nas ila makhlukin iku tetanggenan maring makhluk mislihi kang madani ba'duhu. Fata'ammantu fi qaulihi ta'ala nulih angen-angen sapa ingsun Imam Hatim Al-Asam fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhni Allah Ta'ala ing dawuh wa may tawakkal 'ala Allah wa man utawi wong yatawakkal iku pasrah sapa mannya isim syarat amil jazam wa man utawi wong yatawakkal iku pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah fa huwa moko utawi Allah hasbuhu iku kang nyukupi ing man. Innallaha satuhuni Allah balighu amrihi iku zat kang nekaake perkara iman. Qajalah teman-teman dadiake Allah subhanahu likulli syai'in maring saben-saben wiji-wiji qadrun ing pasti atau ketentuan. Fatawakkaltu moko pasrah sapa ingsun Allah taala ing atase Allah taala fa huwa moko utawi Allah hasbi iku kecukupan ingsun.
Wa ni'mal wakil lan iku sak bagus-bagusi al wakilu sapa zat kang den pasrai ai huwa utawi Allah. Sebaik-baiknya yang menjadi wakil adalah Allah, sebaik-baiknya zat yang dipasrahi adalah Allah. Faqala Syakikun moko dawuh Syakikun sapa Ibnu Syakik, waffaqakallahu ta'ala waffaqaka mugi-mugi nolongi kah ing sira Allah ta'ala sapa Allah ta'ala. Ini satuhune ingsun qad nazartu iku teman-teman ningali sapa ingsun at-Taurat ing Taurat, wal Injil lan kitab Injil, waz Zabur lan kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Quran. Fawajadtu nuli nemu sapa ingsun al-kutubal arba'atah, al-kutubah ing pira-pira kitab al-arba'atah kang papat, tadur halimubung apa kutubul arba'ah ala hadhil fawaid ing atase ikilah pira-pira faidah as-samaniyati kang 8. Faman amila biha, faman mapatawi wong kana iku ngamal sapa man melaksanakan biha kalawan fawaid as-samaniyah, kana maka ono sapa man amilan iku ngamalake bihadhil kutubih kalawan ikilah pira-pira kitab al-arba'ati kang papat. Ayyuhal walad qad alimta, teman-teman weruh sira min hataini saking ikilah loro al hikayataini rupane cerita loro, annaka ing satuhune sira la tahtaju iku ora butuh sira, ora butuh ila taksiril ilmi maring ngakeh-ngakehke ilmu, ila taksiril ilmi maring ngakeh-ngakehke ilmu. Wal ana lan ing dalem saiki ubayyinu bakal martelaake sapa ingsun ma ing perkara ya bukan wajib apa ma ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngembah dalan kang bener, ala saliki sabilil haqqi ing atase wong kang ngembah dalan kang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang nomor 8. Masih banyak orang yang ketergantungan pada hal-hal yang diciptakan. Masih banyak dari kita-kita yang hidupnya ketergantungan akan hal-hal yang dibuat oleh manusia sendiri. Ketergantungan pada ciptanya sendiri, bukan ketergantungan pada Allah. Seolah-olah kalau hal yang diciptakan, yang dibuat sendiri itu tidak ada, seolah-olah tidak akan hidup, seolah-olah kebutuhannya tidak tercukupi. Seperti apa? Ada sebagian yang ketergantungannya pada rupiah, dinar, dirham, seolah-olah kalau tidak megang uang, tidak punya uang, seolah-olah tidak akan hidup. Apalagi masa-masa sekarang, nilai rupiah anjlok. Dari pekerjaan juga, mungkin dari karet atau sawit, nilainya anjlok. Andaikan dibelanjakan juga tidak, seolah-olah tidak berharga. Kalau tidak tawakal pada Allah, mati beneran. Jadi mati hatinya. Ini ujian-ujian keimanan
Ada sebagian yang ketergantungannya pada pekerjaan, sedangkan banyak beribu-ribu orang, berjuta-juta orang sekarang dipecat dari pekerjaannya disebabkan adanya wabah virus corona. Ada yang ketergantungnya pada sesama, pada makhluk sesama. Tidak usah mikirin kita, mereka juga kebingungan sama. Jadi kalau kita tawakalnya, pasrahnya, ketergantungnya pada selain Allah, semuanya akan ada batasnya. Semua pasti akan ada batasnya. Karena segala sesuatu yang ada pada manusia itu akan sirna. Wa ma indakum yanfud wa ma indallah baq. Segala sesuatu yang masih ada di makhluk semuanya akan sirna, sedangkan segala sesuatu yang ada pada Allah itu akan kekal. Jadi masa-masa sekarang ini adalah ujian-ujian keimanan. Allah menguji orang akan ketakutan, akan kekurangan, macam-macam. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita ini di mana di antara kita ibadahnya yang lebih bagus. Jadi semua manusia, semua orang kalau ketergantungannya pada selain Allah pasti akan merasakan kekurangan, pasti akan merasakan keterputusan. Jadi kita harus bertawakal pada Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrahnya pada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Jadi, kalau Allah sudah mencukupi, maka bisa dengan segala cara. Yang penting tuntutan kita, apalagi di masa-masa seperti ini, tidak ada lain. Yang penting usahakan tambah bertakwa. Di Quran dijelaskan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberi jalan keluar. Andaikan dipecat dari sebuah pekerjaan, pasti Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lain. Andaikan harta hilang, pasti Allah akan memberi jalan keluar yang lain. Karena Allah kalau sudah mencukupi, maka dari segala penjuru bisa jadi. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, apa jawabnya? Yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bukan cuma memberi jalan keluar, tapi Allah juga mencukupi rezeki. Wa yarzuqhu, memberi rezeki, min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Makanya kita harus bertawakal pada Allah, bukan pada selain Allah. Karena kalau bertawakal pada selain Allah, makhluk apalagi masih sama-sama makhluk ciptaan Allah, semuanya tidak ada yang bisa menanggung atau tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi jalan keluarnya adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Pasrahlah pada Allah, maka Allah akan mencukupi. Jadi kalau Allah sudah mencukupi, maka tidak akan diragukan lagi, Allah pasti mencukupi dan memberi jalan keluar dari segala penjuru. Innallaha balighu amri, karena Allah pasti apa yang diinginkan terjadi.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah memiliki rencana pada setiap sesuatu yang sudah diciptakan, likulli syai'in. Karena Allah sudah mentakdirkan. Sepenting kita tinggal menjalani dan kita pasrah. Cuman kata-kata pasrah ini tidak moro-moro langsung diam begitu saja. Jadi kata-kata pasrah, tawakal, pasrah pada Allah itu ada, plus ikhtiar kita ada. Andaikan dipecat dari pekerjaan, ya cari-cari kerja yang lain, nyari-nyari lowongan-lowongan yang lain. Plus ada ikhtiar, juga ada tawakal. Tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan teman saya pasti ngasih kerjaan, nggak bisa. Andaikan bergantung pada selain Allah, cuman seberapa waktu bisa membantu, seberapa lama bisa membantu. Tapi kalau pasrahnya pada Allah, pasti Allah akan mencukupi seterusnya. Jadi pasrahlah pada Allah. Fahu hasbi, maka Allah yang akan mencukupi kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrahi adalah Allah. Faqala Syakikun, setelah Imam Hatib Al-Asam mengungkapkan hasil dari ngaji selama 30 tahun, yakni mendapatkan 8 perkara, 8 faedah. Apa jawaban dari gurunya? Waffaqakallah, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kamu. Sesungguhnya saya melihat isi Al-Quran, isi Taurat, isi Injil, isi kitab Zabur, isi kitab Quran, semuanya saya lihat berputar di 8 faedah ini. Jadi inti dari isi Taurat, Injil, Zabur, begitu juga Quran, mayoritas itu menjelaskan tentang apa yang sudah diungkapkan oleh Imam Hatib Al-Asam. Jadi faman amila biha kana amilan bihadil kutubil arba'ah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah yang sudah kita sebutkan, sudah kita baca, berarti dia sudah mengamalkan 4 kitab. Jadi isi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, semuanya mencakup pada 8 faedah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah, berarti dia sudah mengamalkan isinya Taurat, isinya Injil, isinya kitab Zabur, isinya kitab Al-Quran. Difaham dari 2 cerita ini, yakni ceritanya Imam Hatib Al-Asam, begitu juga ceritanya Imam Asyibli, kita bisa ngambil pelajaran bahwa kita tidak butuh banyak-banyak, kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Banyak tapi tidak diamalkan, sedikit tapi diamalkan, malah lebih bagus sedikit tapi diamalkan. Jadi annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi. Dari 2 cerita ini kita bisa ngambil ibrah, kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Mondok 30 tahun dirangkum cuma dapat 8 faedah. Jadi memperbanyak amal daripada banyak ilmu. Banyak ilmu tapi tidak ada amal, berarti tidak ada gunanya. Ilmu sedikit tapi banyak amal, malah lebih bagus. Jadi dari 2 cerita ini kita ambil ibrah bahwa
Kita tidak butuh untuk memperbanyak ilmu. Takut itu tidak diamalkan. Sedikit tapi digunakan. Wal ana ubayyun ma yajibu ala sabilil haq. Fa'lam mukawwir sira annahu ing satune sya'an yang bagi iku saja sepatutnya lisaliki kedua salik, orang yang menjalani jalan menuju Allah, tidak terlalu memperdulikan kehidupan dunia, fokus pada jalan menuju Allah supaya usul pada Allah, salik. Ya syaihun sapa syekh guru, mursidun kang nuduhake, murabbin kang ngopeni. Tujuannya apa? Punya guru, mursyid, liyukhrijah, supaya ngetokake, mengeluarkan sapa syekh al akhlaq ing pira-pira akhlak as-sayyi'ata kang ala minhu saking salik, bitarbiyatihi kalawan didiane syekh, wa yaj'alah lan supaya dadiake sapa syekh makanahu ing dalem dadi gantene panggone akhlak as-sayyi'ah khulukon ing piro-piro akhlak hasanan kang bagus. Untuk apa punya guru? Supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek, diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa makna tarbiyah utawi artini tarbiyah ngopeni yusbihu iku nyerupane apa tarbiyah, makna tarbiyah fi'lan fallahi ing penggaweane petani. Gimana pekerjaan petani? Alladzi rupani fallah yatlau kang bedol mencabut sapa alladzi asyauka ing ri atau duri, wa yukhrijulan ngetokake sapa alladzi yakni al-fallah an-nabatati ing pira-pira cecukulan al-ajnabiyyah kang liya min bainiz zar'i saking antarane gogo atau tanaman. Tujuannya apa kok dicabut-cabut? Liyahsuna nabatuhu supaya bagus nabatuhu apa cukuli zar'a. Wa yakmulah lan sampurna roi'u apa perkara kang den hasilake zar'a. Apa perkara kang den hasilake zar'a. Wala budda lisaliki lan orah kena orah, ini harus, ini wajib lisaliki kedua salik min syaihin saking syekh saking guru yu'addibuh kang ngajari tata krama kang mulang adab sapa syekh hu ing salik wa yursiduh lan nuduhake sapa syekh hu ing salik nuduhake ila sabilillah maring dalane Allah Ta'ala, jalan menuju Allah, jalan supaya wusul pada Allah. Lianna Allah korona satuhuni Allah arsala iku ngutus sapa Allah lil ibadi maring pira-pira kaula rasulan ing utusan lil irsyadi, tujuannya lil irsyadi krana nuduhake ila sabilihi maring dalane Allah. Jadi faidar tahalah moko ing dalem tatkalane sedo sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad khalafah moko teman-teman ganti al khulafa sapa pira-pira pengganti fi makanihi ing dalem panggonane Rasul hatta yursidu hingga nuduhake kabeh khulafa ila Allah taala maring Allah taala.
Wal an ubayyinu ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Setelah menjelaskan tentang amal, jadi orang yang mencari ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Itu intinya. Tidak terlalu banyak ilmu tapi amal banyak. Bukan banyak ilmu tanpa amal. Karena ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samrotin, seperti pohon yang tidak berbuah, jadi sia-sia. Setelah membahas tentang itu ilmu-ilmu yang harus diamalkan, nah sekarang akan menjelaskan, Imam Al-Ghazali menjelaskan hal-hal yang wajib dijalani oleh orang-orang yang menuju pada Allah, menjalani jalan supaya dia usul pada Allah. Yang bagi salik syaihun mursidun murabbin, seorang salik memang seharusnya punya guru yang menjadi mursid atau murabbi. Tujuannya apa? Salik itu harus punya syekh, punya mursid atau murabbi, supaya si guru ini bisa mengeluarkan akhlak-akhlak yang jelek dalam diri kita, diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi untuk menuju Allah, supaya usul pada Allah, tidak bisa kita hanya mencari di Google, mencari di internet, atau hanya dengan baca kitab sebanyak mungkin. Itu tidak bisa. Jadi harus ada gurunya. Karena man laisa lahu syai'un fasaihuhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Ingin mendapatkan hidayah, tujuannya karena tidak punya guru malah tersesat. Jadi seorang salik harus memiliki guru yang menjadi mursyid atau murabbi. Tujuannya ya seperti tadi, supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek, diganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hal-hal seperti ini, akhlak-akhlak ini tidak akan bisa dilihat atau tidak bisa dilihat lalu kemudian diganti dengan akhlak yang mulia, kecuali ada yang memantau. Kalau cuma baca buku, baca Google atau baca kitab sebanyak mungkin, mana bisa dia melihat akhlak-akhlak jelek kita kalau tidak memiliki guru yang memantau diri kita yang mau menjalani di jalan menuju Allah supaya usul pada Allah, enggak bisa. Makanya harus ada guru. Kalau cuma bacaan-bacaan hanya mempengaruhi pikiran, tapi tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau ada guru, bisa mempengaruhi pikiran plus memantau apa yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat jelek, akhlak-akhlak yang jelek itu bisa dipantau. Wa makna tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Jadi tarbiyah maknanya itu beda dengan taklim. Kalau taklim sing penting sampaikan ilmu, tujuannya apa? Supaya yang tidak tahu bisa tahu. Dari tidak tahu menjadi tak tahu, itu kalau taklim, transfer ilmu. Itu kalau taklim. Tapi kalau tarbiyah melebihi dari taklim, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu. Wa makna tarbiyah itu
hampir-hampir sama dengan pekerjaannya para petani. Gimana petani? Orang yang menanam sayuran, supaya sayurannya itu bagus, maka duri-duri atau tumbuhan-tumbuhan selain sayuran itu akan dicabut. Ikhtiar, tawakal pada Allah. Ikhtiarnya gimana? Hama-hama atau gulma, bahasa pertanian itu gulma, rumput-rumput selain tanaman namanya gulma, supaya tanamannya itu bagus dicabut, duri-duri dicabut, dibersihkan, disisain sayur yang ditanam. Kok tanaman tumbuh-tumbuhan yang lain yang tumbuh bebas dicabut, tujuannya apa? Supaya tanamannya itu bagus. Liyahsunah nabatuhu wa yakmulah rai'uhu, supaya tanamannya bagus, begitu juga hasilnya supaya memuaskan. Begitulah tarbiyah. Tidak hanya mendidik, hanya mentransfer ilmu, tapi tujuannya apa? Yaitu akhlak-akhlak yang jelek dibuangin. Ibaratkan di sini adalah tumbuhan-tumbuhan liar dibuangin, terus dipupuk, di openi segala macam. Tujuannya apa? Supaya ketika akhlak yang jelek itu keluar, maka disisipkanlah di sana akhlak-akhlak yang bagus. Itu mana tarbiyah. Jadi bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pemantauan. Jadi makna tarbiyah persis dengan pekerjaannya seorang petani. Gimana petani? Tanaman-tanaman liar yang hidup, yang tumbuh di sekitar tanaman sayur atau tanaman yang lain itu akan dibuang. Tujuannya apa? Supaya tanamannya menjadi bagus, begitu juga buahnya menjadi lebat, sehingga itu memuaskan. Begitulah dengan kita, butuh guru, orang yang menjalani jalan untuk menuju Allah supaya usul pada Allah. Adanya guru, tarbiyah guru, menjadi murabbi, bukan muallim, murabbi, memantau diri kita. Mungkin ada yang asalnya pemikirannya lurus, mungkin di sana pas di dalam perjalanan ada akhlak-akhlak yang jelek, maka akhlak yang jelek itu akan dicabut, akan dibuang sedikit demi sedikit. Yang nanti ketika akhlak-akhlak yang jelek sudah habis, maka akan tumbuh akhlak-akhlak yang bagus, disisipkan akhlak-akhlak yang bagus. Dan tanaman itu setelah bersih semua disiram plus dipupuk. Begitu juga salib. Wala budda lis-saliki min syai'in yu'addibuhu wa yursiduhu ila sabilillah. Jadi seorang salik wajib memiliki guru yang mengajari tata krama dan menunjukkan pada jalan-jalan yang menuju Allah. Karena apa? Karena Allah sendiri mengutus pada hamba-hambanya seorang Rasul. Tujuannya supaya bisa mendapatkan petunjuk untuk menjalani jalan menuju Allah. Makanya faidar tahala faqad khalafal hulafa, apabila seorang Rasul sudah wafat maka ada ganti yang menempati di tempatnya Rasul untuk hatta yursidu ilallah. Tujuannya itu sama, untuk menunjukkan kepada jalan Allah. Tidak bisa orang yang menuju pada Allah, orang yang pengen usul pada Allah, tidak menggunakan guru. Ini hanya dengan membaca di internet, di buku, di kitab, tidak bisa. Kembali ke awal itu, man laisa lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki guru, hanya baca-baca di internet, baca-baca di buku, baca-baca di kitab, fasyaihuhu syaiton, maka gurunya adalah syaitan. Tujuan tidak tercapai, tapi pemikiran malah diselewengkan, pemahaman malah diselewengkan. Tidak ada yang mentasheh.
Itu untuk seorang salik harus punya guru. Lah sekarang guru-guru yang bagaimana yang bisa menjadi guru? Wa syartus syekh utawi syaratus syekh alladzi rupane syekh yasluhu kang patut ayyakuna apa yen to ana sapa syekh atau alladzi naiban iku dadi ganti li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring utusan Allah salawatullahi wasallamuhu alaihi ayyakuna aliman iku yen to ana sapa syekh aliman iku alim. Maksudnya apa? Aliman bi ulumis syari' wal akhlaq. Bi ulumis syari' kalawan pira-pira ilmu syariat wal akhlaq lan ilmu akhlak. Walakin tetapi ini la kullu alimin ora ana utawi saben-saben wong alim yasluhu iku patut sapa kullu alim bil khilafah maring dadi ganti. Tapi tidak semua orang bisa menjadi ganti. Tidak bisa semua orang menjadi khalifah. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Sekalipun alim, syaratnya syekh harus alim dengan ilmu syariat, begitu juga ilmu akhlak. Tapi tidak semua orang alim bisa menjadi syekh, bisa menjadi mursyid, bisa menjadi murabbi. Lalu terus orang alim yang seperti apa? Wa inni lan sa'tuhuni ingsun ubayyinu iku martelake sapa ingsun. Menjelaskan lakah maring sira ba'du alamatihi ing setengahi pira-pira alamati ing setengahi pira-pira tanda-tandane syekh atau mursyid. Ini alladzi wasatu syekh itu. Ala sabilil ijmal ing atase dalan gemblengan atau global. Hatta la yadda'iyah hingga ora iso ngaku-ngaku kullu ahadin ing sapa saben-saben suwi-wici annahu ing satunis kullu mursyidun iku mursyid. Terus orang alim seperti apa? Seorang syekh seperti apa? Katanya tadi yang bisa menjadi syekh harus alim bi ulumi syariah wal akhlak. Tapi wala kullu alimin yasluhu lil khilafah. Semua orang alim belum tentu semua orang alim pantas menjadi seorang syekh. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa seorang syekh di bawah ini akan dijelaskan tanda-tanda orang yang bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan semursyid. Itu seperti apa akan dijelaskan tanda-tandanya. Tujuannya apa kok dikasih tanda-tanda di sini? Supaya tidak semua orang itu bisa mengaku-ngaku bisa menjadi mursyid. Supaya tidak semua orang alim ngaku-ngaku pantas untuk menjadi seorang syekh, murabbi atau mursyid. Fanaqulu man yu'ridu an hubbi dunya wa hubbil jah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan ila mu'allifi hadhil kitab wa jami' masyayikhina wa liman hakun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat hususan ila ruhi aba'ina wa ummahatina wa bidatina wa bidatina wa ikhwanina wa akhwatina wa akhirbaina wa istiqaina wa sajidatina wa masyayikhina wa nahukun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allah yaghfiru dhunubahum wa yataqabbalu a'malahum wa yatajawazu an sayyi'atihim rahimahumullah ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan tentang seorang salik, yakni orang yang mau menjalani jalan yang mana jalan itu bisa menuju pada Allah, yakni usul pada Allah. Seorang salik seharusnya memang punya syekh atau punya guru atau punya mursyid, yang mana tujuan daripada syekh atau mursyid ialah supaya bisa menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek dari kita menuju atau terisi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Terus dari tarbiyah sama taklim. Jadi beda antara taklim dan tarbiyah. Kalau taklim hanya pentransferan ilmu dari memberikan sesuatu yang asalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu kalau taklim. Tapi kalau tarbiyah bukan hanya dari tidak tahu ke tahu, akan tapi lebih dari itu. Jadi makna tarbiyah adalah gampangnya tarbiyah sama halnya dengan pekerjaannya seorang petani. Yang mana petani setiap menanam sayur, supaya sayurannya itu bagus, maka tumbuh-tumbuhan liar, ini gulma dalam bahasa pertanian, gulma atau tanaman-tanaman yang tidak berkepentingan, tidak dibutuhkan akan dihilangkan. Tujuannya supaya sayurannya itu bagus dan buahnya lebat. Begitu juga dari seorang salik yang asalnya memiliki akhlak-akhlak yang jelek, supaya punya akhlak-akhlak yang bagus gimana. Jadi makna tarbiyah tidak hanya taklim. Selain taklim ialah pemantauan, dipantau si salik, dipantau oleh guru dari segi akhlak dan tingkah laku yang lain. Syaratnya seorang guru kemarin juga sudah dijelaskan bahwa syaratnya syekh atau mursyid atau murabbi yang bisa menjadi pengganti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah satu, harus alim, pintar di ulumi syar'i, yakni pintar dengan ilmu syariat, begitu juga akhlak. Tapi tidak semua orang alim bisa menjadi mursyid, tidak bisa semuanya menjadi murabbi. Dan di bawah ini akan dijelaskan seperti apa syekh, orang seperti apa, tanda-tandanya gimana. Jadi di bawah akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tanda-tanda seperti apa orang yang pantas untuk menjadi murabbi, pantas untuk dijadikan murabbi. Tujuannya di sini kenapa dibedakan, supaya tidak gampang orang itu mengaku-ngaku sebagai murabbi. Tidak semua orang nanti bisa ngaku-ngaku sebagai murabbi. Fanaqulu nuridawu sapa ingsun man yuridu, man iku wong aihuwa kesi utawi syekh atau mursyid atau murabbi, man iku wong yuridu kang ninggal sapa man an hubbi dunya saking demen ing dunya, wa bil jahilan demen ing pangkat. Yani orang yang bisa menjadi syekh ialah orang yang tidak senang pada dunia, begitu juga orang yang tidak senang sama pangkat. Wa kana qattaba li syahsin basirin yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Wa kana lan teman-teman ono sapa man qattaba iku teman-teman manut sapa man li syahsin maring
wong basirin kang duweni paningal ati. Dia tasal kang rantai-rantai sapa mutabak tu apa anu timan ila sayyidil mursalin maling pinturane pira-pira wong kang den utus pira-pira utusan. Wa kana lan ono sapa man muhsinan iku gawe bagus. Riyadu tanafsihi ing ngajar nafsuni man riyadu min qillatil akli bayannya saking sedikit mangan wal qauli lan omongan wan naumilan turu wa kasratis sholati lan akai salat was sadaqati lan sedekah was saumilan poso was saumilan poso wa kana lan ono sapa man bi mutaba'ati syekh kalawan manut ing Syekh Al-Basiri kang anduweni paningal ati jailan iku dadiake mahasinal akhlak ing bagusi pira-pira akhlak lahu kedue man sirotan ing tingkah laku atau watak kasobri koyo sabar was sholatilan salat was syukrilan syukur wat tawakkulilan pasrah wal yakinilan yakin wal qanaatilan nerimo qanaah nerima apa adanya wa tumaninatin nafsi lan antami ati wal hilmilan aris wat tawaduilan tawadu wal ilmilan ilmu wasidkilan nemen bener wal hayailan haya atau wirang wal wafailan nuhoni wal waqarilan jatmiko was sukunilan antang wa ta'annilan alon-alon wa amsalihalan pira-pira umpamane makurat fahuwa muqatawi man idzan ing dalem nalikane iki kasabri was salat wa syukri min anwarin nabi iku setengah saking pira-pira nuri nabi ya seluruh patut sapa wong bil iktida'i maring manut bihi kalawan man walakin tetapi ne wujudu mislihi utawi anane umpamane man nazirun iku longko a'azzum tur luih longko minal kibri saking belerang al ahmari kang abang waman utawi wong sa'adat kang nolongi hu ing man as-sa'adatu apa bejo fawajadah nuli nemu sapa wong syaihun ing syekh kama dzakarna kaya keterangan dzakarna kang wis nyebut sapa kita imam wa qabilah lan nampa atau menerima hu ing wong as-syaihu sapa syekh yambawi iku patut ayah tarimah apa yen to mulyaake sapa wong ku ing syekh zahiran ing dalem zahiri wa batinan lan ing dalem batin. Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang bisa dijadikan mursyid, yang bisa dijadikan murabbi, pendidik, yang bisa menjadi syekh
ialah orang yang tidak terlalu atau orang yang tidak senang pada kehidupan dunia, begitu juga orang yang tidak senang akan pangkat. Dan dia juga memiliki silsilah, memiliki mata rantai atau sanad yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa dijadikan guru, dijadikan syekh oleh seorang salik harus punya sanad, yang mana sanad itu nyambung pada Rasulullah SAW. Dan juga syaratnya harus riyadhah. Orang itu riyadhah seperti sedikit makan, sedikit omongan, begitu juga sedikit tidur. Memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa. Itu yang bisa menjadi syekh. Kalau kita ini, mayoritas orang-orang sekarang ini sulit. Karena apa? Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit tidur. Jadi lebih banyak makan, lebih banyak ngomong, lebih banyak tidur. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Sulit untuk cari-cari orang seperti ini di masa-masa sekarang, sulit. Tapi tetap ada. Jadi hal-hal yang tidak berguna dijauhi, tapi hal-hal yang bermanfaat didekati. Jadi sholat, zakat, sedekah, puasa itu diperbanyak, tapi makan, tidur, ngomong itu dipersedikit. Kalau sekarang banyak makan, sedikit-sedikit makan. Bukan sedikit makan, tapi sedikit-sedikit makan. Dan juga orang yang bisa menjadi syekh, bisa menjadi mursyid atau bisa menjadi murabbi ialah orang yang menjadikan akhlak yang baik itu dijadikan watak, jadi dijadikan perilaku setiap hari, bukan hanya diketahui tapi juga dipraktikkan. Bukan hanya omongan saja, tapi benar-benar dipraktikkan. Seperti apa? Kasobri, seperti sabar, sudah menjadi tabiat tiap hari. Wassolati, sholat, syukur, tawakal, yakin, qanaah. Begitu juga tawadhu. Sifat-sifat seperti itu sudah menjadi makanan setiap hari. Bukan karena sesuatu, tapi memang sudah menjadi watak. Jadi akhlak-akhlak yang tersebut yang sudah disebutkan tadi benar-benar menjadi watak yang sudah menjadi sifat setiap hari dilakukan. Kalau memang ada orang yang seperti itu, berarti itu adalah nurun min anwarin nabi. Berarti sudah sebagian dari orang yang bisa mempraktikkan cahaya-cahaya dari nabi. Yang mana orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi memang bisa untuk dijadikan panutan, bisa menjadikan imam, bisa dijadikan syekh, mursyid atau murabbi. Orang yang sudah memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi itu sudah bisa dikatakan diibaratkan dengan cahaya, yang mana cahaya tersebut sebagian dari cahaya-cahaya nabi dan bisa untuk dijadikan panutan. Walakin wujudu mislihi nadhirun, tapi orang-orang yang memiliki sifat di atas itu nadhirun, jarang. Ta'azzub, bukan cuma jarang, sangat-sangat jarang. Perumpamannya mil kibritil ahmar sama dengan belerang merah. Belerang biasanya kuning, cari yang merah ya sulit. Ini di masa Imam Ghazali, orang yang masih abad keberapa, apalagi sekarang tambah sulit. Di masanya Imam Al-Ghazali ini bisa dikatakan nadhirul a'azz minal kibritil ahmar, sangat jarang. Perumpamannya seperti mencari belerang yang merah, sangat jarang.
apalagi masa-masa sekarang, masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Siap meraja lela, melakukan kebaikan malu dengan orang yang melakukan kejelekan. Orang tidak melakukan kewajiban ibadah merasa tidak malu. Jadi sangat-sangat jarang. Wa man sa'adathu sa'adah fawajada syai'an kama dzakarna. Barang siapa orang yang beruntung, niscaya dia akan bisa menemukan syekh yang sebagaimana sudah disebutkan kriterianya di hidup. Barang siapa orang yang bisa beruntung, barang siapa yang beruntung maka bisa menemukan guru yang seperti itu dan diterima. Kalau diterima, maka sepantasnya dia memuliakan guru itu baik zahiran wa batin. Tapi guru-guru yang seperti ini, guru mursyid atau murabbi yang seperti ini jarang ada. Tapi tetap ada, tapi jarang. Masanya Imam Al-Ghazali sudah jarang, apalagi masa-masa sekarang. Kalau memang itu ada, kita termasuk orang yang beruntung ada dan kita bisa diterima jadi murid, maka seyogyanya, sepantasnya atau sewajibnya kita memuliakan zahiran wa batinan. Apa maksud memuliakan zahiran wa batinan? Amma ihtiramu zahir, anapun utawi mulyaki ing dalam zahir, secara zahir memuliakan itu seperti apa? Fahuwa maqatawi ihtimamu zahir alla yujadilah iku yen to ora maduni sapa wong ku ing syekh, tidak melawan apa yang diajarkan oleh syekh, tidak menentang apa yang diajarkan oleh syekh, apa yang diterangkan oleh syekh. Wala yastawilah lan yen ora ketumpul atau sibuk sapa wong bil ihtijaji kalawan gawe-gawe hujjah, kalau gawe-gawe alasan mahu ilmu salatane syekh fi mas'alatin ing dalam siji sebab masalah. Wa in alima sanajan weruh sapa wong koto aku ing kelirune syekh, koto aku ing kelirune syekh. Wala yulki lan ora nibahake sapa wong baina yadayhi ing dalem ngarepe syekh sajadatahu ing sajadane syekh illa waqta ada sholati angin ing dalem waktu nekani salat, illa waqta ada sholati angin ing dalem waktu nekani salat. Faidha faragha moko ing dalem tekan rampung sapa wong yarfa moko ngangkat sapa wong ing sajdah. Wala yuksiru lan ora ngakeh-ngakehake sapa wong nawafil sholati pira-pira salat sunnah bihadratihi ing dalem ngarepe syekh, bihadratihi ing dalem ngarepe syekh. Wa ya'malu lan ngamalake sapa wong ma ing perkara ya'muru kang merintah sapa syekh kang merintah ing wong asy-syekh sapa syekh minal amalin bayani saking ngamalake bi qadri wasfihi kalawan kadar kuwati wong wa taqati lan kuat tegesi kuwati wong. Tadi dijelaskan, andaikan kita dapat keberuntungan bisa mendapatkan guru sebagaimana kriteria yang sudah disebutkan di awal dan kita diterima sebagai muridnya, maka seyogyanya kita memuliakannya baik zahir atau batin. Maksudnya memuliakan secara zahir gimana? Maksudnya ialah kita tidak menentang, tidak menentang apa yang diinginkan oleh syekh, dan kita tidak sibuk dengan mencari hujjah sebagai pembenaran tentang
apa yang ada dalam benak kita atau dengan apa yang menurut pendapat kita. Tidak sibuk dengan mencari hujjah untuk membenarkan pendapat kita dalam setiap masalah. Sekalipun kita tahu bahwa guru itu salah. Karena memang murid kepada guru itu harus sami'na wa ata'na. Sami'na kita dengar, ata'na kita jalani. Bukan sami'na wa asoina, kita dengar tapi kita durhakai. Karena la yanbaghi lil murid ayat tadi bijami af'alis syekh. Tidak bisa seorang murid mengikuti semua apa yang dilakukan oleh syekh, dilakukan oleh murabbi. Kenapa? Idh yajuzu an yakuna amalu syekh bihasabi maqamihi wa halihi. Karena guru atau syekh melakukan suatu ya tergantung pada makomnya. Makomnya memang sudah tingkat tinggi, sedangkan kita masih tingkat awal. Contoh kecil sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ilmunya melebihi daripada Nabi Musa, yakni Nabi Khidir dikasih ilmu oleh Allah, ilmu hakikat, sedangkan Nabi Musa ilmunya masih taraf syariat. Seorang murid tidak boleh menentang apa yang disampaikan guru, yang sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Musa langsung protes, memberi hujjah. Itu nggak boleh dari seorang murid pada seorang syekh murabbi, tidak boleh. Begitu juga ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa begitu juga mujadalah, menentang. Begitu juga memberi alasan hujjah. Begitu juga ketika juga membangun rumah roboh, punya rumah yang sudah rusak, punya anak yatim, protes juga mujadalah lagi. Begitu juga memberi alasan hujjah untuk menguatkan pendapatnya sendiri. Tapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh murid pada seorang salik pada gurunya atau pada murabbinya, tidak boleh. Karena kemungkinan besar si murid masih belum nyampai pada makom yang sudah dilaksanakan oleh syekh sebagaimana yang dijalankan yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang mana secara zahiriyah itu memang berlawanan, tapi secara batiniyah ternyata itu tidak bertentangan. Secara zahiriyah Nabi Khidir melubangi perahu milik nelayan, secara zahiriyah salah karena akan mencelakakan para penumpang. Tapi kalau sudah ditelisik, tahu rahasianya, justru membolongi perahu tujuannya untuk menyelamatkan. Intinya tetap ingin menyelamatkan, cuman caranya berbeda. Jadi kalau murid masih belum mampu untuk menerka apa yang dikerjakan oleh guru, karena memang itu makomnya sudah berbeda. Makanya seorang murid jangan sampai melawan apa yang dijelaskan oleh guru. Tidak usah sibuk dengan mencari hujjah untuk membenarkan dengan pendapatnya sendiri. Begitu juga di depan guru, jangan memperbanyak, jangan sibuk dengan salat sunnah. Yang penting amalkan apa yang diperintahkan guru semampu mungkin. Itulah cara untuk menghormati guru secara zahiriyah.
Wa amma ihtiramul batin, anapun utawi mulyaake ing dalem batin, fakuah moko utawi ihtiramul batin annah kullama iku saktuhune saben-saben perkara yasma'u kang ngrungu sapa wong wa yaqbalu lan nerimo sapa wong minhu saking syekh fi zahir ing dalem zahir la yumkiru iku ora ngingkari sapa wong ing ma fil batin ing dalem batin la fi'lan ora ingkar ing dalem penggawean wala qaulan lan ora ingkar ing dalem pengucapan di Allah yatasima supaya ora persifatan sapa wong bin nifaq kelawan nifaq atau munafik. Wa lam yastati lamun ora mampu sapa wong tidak mampu untuk mengikuti yatruku moko ninggal sapa wong yatruku moko ninggal sapa wong surba tahu ing ngancani syekh surba tahu ing ngancani syekh ila aywa fiqh hingga yen to cocok batinuhu apa batine wong zahirahu ing zahiri wong wa yahtariza lan wa yahtarizu lan ngrekso sapa wong an mujalasati sahibis su'i saking jagongan ing wong kang ando ini kelakuan Allah liyak surah supaya cepat wilayatu sayati min jinni opo mempengaruhi ini oleh mengaruhi piro-piro setan jin wal insilan manusia min suhni qalbihi saking ati kang koyok pelataran man ati kang koyok pelatarane man fayasfi moko bersih sapa wong an laus syai nanti saking sifat kang manusa setan wala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah atau sikap yahtaru milih sapa wong al faqr ing fakir anil ghina ing atase suci sedangkan memuliakan guru secara batin ya segala sesuatu yang didengarkan atau diterima dari guru secara zahir itu tidak diingkari di dalam batin baik tingkah laku atau perkataan perbuatan atau perkataan supaya kita ini tidak termasuk orang munafik antara luarnya dan dalamnya itu sama termasuk memuliakan seorang syekh murabbi atau mursyid secara batinnya ialah apa yang didengarkan begitu juga segala sesuatu yang diterima dari guru semuanya tidak boleh diingkari di dalam batin baik itu perbuatan atau perkataan supaya kita ini tidak termasuk orang yang munafik antara dalam dan luar beda. Wa lam yastati kalau dipaksa-paksakan enggak mampu antara zahir dan batin mau dikelopkan enggak bisa dia terus tahu maka kita harus menjauhi dari syekh menjauh dulu ila aywa fi qatinuhu zahir supaya apa antara hati dan secara zahir itu bisa klop supaya kita tidak su'ul adab. Usahakan antara zahir dan batin itu harus sama. Qaulan au fi'lan harus
sama. Kalau tidak sama, khawatirnya kita termasuk orang yang munafik. Kalau di usaha-usaha tidak bisa untuk mempersatukan zahiriyah dan batiniyah itu tidak bisa, maka seyogyanya kita pergi dari syekh dulu. Sampai kapan? Kita balik lagi sampai ila ayyuwafiqa batinuhu zahiru, sampai antara batin, hati dan zahir tingkah laku ini sampai bisa klop. Begitu juga jauh dari bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlak, jelek budi pekerti. Soalnya kalau sering berteman dengan orang-orang yang jelek, maka akan ketularan jelek. Lihat surah wilayah syayatinil jinni wal ins, supaya setan itu tidak leluasa mempengaruhi kita-kita yang dalam keadaan salik, yakni berjalan menuju jalan supaya usul pada Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang baik-baik. Kalau menjauh, fayasfi an-nausis syaitan. Jadi kita bisa bersih dari pengaruh-pengaruh, yang mana pengaruh-pengaruh tersebut dari setan, baik setan itu manusia atau setan jin. Wa ala kulli halin, sikapnya orang yang menuju salik ini antara dunia, antara kaya dan miskin, dianjurkan untuk memilih fakir. Wa ala kulli halin yakhtarul faqra 'alal ghina. Jadi pilihlah yang fakir. Hidup dengan apa adanya, hidup secara sederhana, tidak berlebih, tidak berlebihan. Itulah cara untuk memuliakan guru, baik zahiran atau batinan. Secara zahiriyah tidak menentang apa yang sudah diajarkan guru, tidak sibuk dengan mencari-cari hujah. Begitu juga ketika sholat, jangan mengamparkan sajadah kecuali kita mau sholat. Begitu juga jangan terlalu banyak ibadah sunnah di depan guru, dan amalkan apa yang sudah didapat dari guru semampu mungkin. Secara batin ialah apa yang didengar, yang diterima secara zahir itu juga dilaksanakan, tidak diingkari di dalam hati, baik ingkar secara gerak-gerik badan atau secara perkataan. Karena hal itu akan menyebabkan kita ini bisa dikatakan munafik, supaya kita tidak memiliki sifat munafik. Munafik karena apa? Tidak sama antara dengan batin dan zahir. Jadi kalau memang tidak mampu, yaitu menjauh sampai kita bisa mampu menyatukan batin dan zahir. Tsumma lam anna tasawuf wallahu a'lam. Demikian pengajian kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan apa yang kita baca mulai dari awal sampai sekarang ini bisa mendapatkan manfaat, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi, sekalipun tidak semua, mungkin sebagian. Mungkin dari apa yang saya baca yang benar semuanya hak dari Allah Ta'ala. Kalau salah itu semuanya murni dari pribadi saya. Yang lebihnya ya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.